Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses, perkembangan, dan aktivitas yang ada pada tim. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Nah, kapan kita tahu bahwa tim itu efektif atau tidak? Ya, pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah tim yang efektif dapat diukur melalui 3 hal. Yang pertama adalah task performance, yang kedua adalah member satisfaction, dan yang ketiga adalah viability for the future. Maksudnya adalah task performance itu sejauh mana tim itu menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Yang kedua adalah sejauh mana anggota timnya puas bekerja di dalam tim. Yang ketiga adalah sejauh mana tim tersebut akan dibentuk lagi atau bertahan pada masa yang akan datang. Nah, untuk mencapai output tersebut, ya, kita membutuhkan input dan juga membutuhkan proses. Nah, lalu apa input di dalam tim? Yang pertama adalah nature of task, jadi seberapa sulit atau kompleks atau ambigunya sebuah tugas. Kemudian organizational setting, jadi sejauh mana support atau keadaan organisasi di mana tim tersebut berada. Yang ketiga adalah team size, jadi semakin besar, kecil gitu ya. Jumlahnya genap atau ganjil, itu penting untuk voting misalnya. Selanjutnya itu membership karakteristik, jadi bagaimana karakter dari setiap orang, value-nya apa yang dianut, etos kerjanya seperti apa. Nah, itu adalah input dari tim yang kemudian akan diproses melalui komunikasi, melalui proses decision making, norma, kohesi, dan konflik. Ya. Nah, untuk decision making, norma, dan kohesi akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, tapi untuk sekarang kita perlu tahu dulu bahwa ada input, proses dari dan output dari tim. Nah, kemudian untuk membahas konflik gitu ya. Ada nggak sih tim tanpa konflik gitu ya? Konflik itu sesuatu hal yang bagus atau enggak? Nah, untuk membahasnya kita harus lihat dulu tahapan perkembangan tim yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah forming, yang kedua adalah storming, yang ketiga adalah norming, keempat adalah performing, dan yang kelima adalah adjourning. Nah, pembahasannya adalah forming itu orientasi awal dan ajang uji interpersonal. Gitu ya, jadi awal-awal ada yang sok belaga gitu. Kita mengenal si ini orangnya pendiam, si ini suka sombong misalnya, si ini pendengar yang baik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu pasti masuk ke tahap storming atau muncul konflik berkenaan dengan tugasnya dan cara menyelesaikannya. Gitu ya. Jadi ada yang masalah dengan, ini tugasnya seharusnya solusinya A, enggak, menurut saya B. Nah, itu berkenaan dengan tugas. Ada yang dengan cara bekerja, sebaiknya kerjanya sendiri-sendiri aja lah, nggak usah diskusi. Di sisi lainnya harus diskusi, nggak boleh sendiri-sendiri. Nah, itu ada konflik. Nah, konflik ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang pasti di dalam tim. Ya. Dan tidak bisa dihindari. Tapi perlu diselesaikan. Ya, atau diminimasi lah dampaknya. Dan konflik ini memang sesuatu hal yang positif dalam artian setelah konflik akan masuk ke tahap norming, konsolidasi kerja dan agenda operasi, dan jika tahap normingnya berhasil, maka dia akan masuk ke tahap performing. Nah, telah terjadi teamwork dan fokus pada kinerja tim. Ya, jadi konflik ini bukan sesuatu hal yang dihindari ya, karena kalau kita ingin mendapatkan tim, ingin mendapatkan manfaat dari sinergi, tahap konflik ini harus dilewati.
dengan cara konsolidasi gitu ya. Setelah itu baru nanti terjadi teamwork. Nah, karena tim pada umumnya dia tidak permanen, pasti ada bubarnya, maka masuk ke tahap 5, adjourning. Nah, tugasnya sudah selesai dan nanti anggota timnya saling menjauhkan diri dalam artian ya sudah berpisah, fokus ke tempatnya masing-masing. Misalnya dalam contoh cross-functional diagram, bergabung, timnya sudah selesai, ya anggota timnya nanti balik lagi ke departemennya masing-masing. Nah, ini adalah tahapan perkembangan tim. Nah, selanjutnya kita harus tahu aktivitas tim terkait dengan meminimalisir dampak dari konflik ya. Nah, aktivitas tim ini dibagi menjadi 3. Ada task activities yang berhubungan langsung ke performa tim, jadi sejauh mana tim itu mengerjakan tugasnya gitu ya. Misalnya tugasnya membenarkan mobil, ya berarti membongkar, memeriksa, dan sebagainya. Kemudian ada maintenance activities, ini adalah aktivitas yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mental dari tim. Nah, mungkin kalau teman-teman ketika di organisasi gitu ada kegiatan makan-makan, nah mungkin sebagian orang menganggap itu nggak penting ya, yang penting saya bekerja. Nah, tapi di sisi lain itu dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dari timnya. Atau tadi bagian proses dari konsolidasi konflik yang ada. Nah, kalau mentalnya sehat, maka ini akan berdampak pada performa tim. Jadi tidak langsung ya. Makan-makan itu bisa meningkatkan performa tim. Nanti kita lihat ada kegiatannya ada apa saja. Kemudian ada aktivitas yang ketiga yaitu dysfunctional activities. Ini adalah kegiatan yang merusak performa tim. Nah, itu definisinya kita lihat satu persatu. Task activities itu kegiatannya ada initiating gitu ya, misalnya menginisiasi rapat, information sharing, bagi-bagi informasi, kemudian summarizing, menyimpulkan, elaborating, jadi dari berbagai macam ide dielaborasi lebih lanjut, kemudian memberikan opini. Itu task activities. Kemudian selanjutnya ada maintenance activities, gatekeeping, menjaga gerbang supaya kompak gitu ya kelompoknya, kemudian encouraging, menyemangati, following maksudnya di follow up kegiatannya atau mengikuti ide orang lain, kemudian harmonizing ya konfliknya diselesaikan, kemudian reducing tension ya kalau ada tegang-tegang ya dikurangin lah, diajak main, diajak ngobrol, diajak makan dan sebagainya, ditraktir bisa juga. Nah, kemudian masuk ke contoh-contoh aktivitas yang disfungsional, itu agresif. Misalnya ada orang ngasih ide, ide kamu jelek sekali, itu agresif ya. Blocking, jadi menahan orang untuk memberikan ide misalnya. Self-confessing, nah ini adalah mengaku bahwa dirinya mempunyai kekurangan. Saya orangnya pemalas, saya orangnya nggak bisa, jadi nggak bisa bekerja di dalam tim. Nah, itu adalah aktivitas yang merusak performa tim ya. Jadi suasana timnya kurang baik. Kemudian seeking simpati, ya mirip-mirip kayak tadi. Competing, jadi kompetisi bersama di dalam timnya. Withdrawal itu mengundurkan diri, saya nggak mau kerja di dalam tim ini. Ya. Horsing around itu bercanda, bermain-main. Kemudian seeking recognition itu yang mencari pengakuan atas idenya sendiri. Nah, bagian yang ini dan bagian yang ini adalah aktivitas-aktivitas
yang menjadi tanggung jawabnya manajer. Tetapi seluruh anggota tim pun mempunyai tanggung jawab untuk melakukan hal ini. Nah, jika seluruh anggota timnya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan dua hal ini, maka dia termasuk dalam definisi distributed leadership. Jadi leadership-nya terdistribusi di antara anggota timnya. Nah, mungkin tim leadernya dia kurang kekeluargaan, terlalu fokus pada performa, ya makanya kita ajak anggota timnya makan-makan lah, atau kita berfokus pada maintenance activities. Nah, itu penjelasannya terkait aktivitas tim. Nah, lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas proses tim ya. Ya, tadi itu proses efektivitas tim, proses perkembangan tim, dan juga aktivitas tim yang ada tiga tadi. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.